pagi semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Seriana Angka. Saya dari kelas keperawatan 2021C. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada lansia untuk mengetahui status kesehatan pada lansia tersebut. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Ucik, saya mahasiswa dari Mika Santo Paulus Ruteng. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap lansia. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan mengisi identitas dari Bapak. Mulai dari namanya siapa Pak? Alexander Angka. Tuan A. Tempat tanggal lahir? Lecem 2 November 1953. Pendidikan yang terakhir? SD. Golongan darah? Tidak tahu. Tidak tahu Bapak, belum pernah diperiksa. Agama? Status perkawinan? Sudah menikah? Alamat sekarang? Los Desario. Jenis kelamin laki-laki ya Pak. Selanjutnya, kira-kira siapa keluarga yang tadi datang untuk menemani Bapak melakukan pemeriksaan kesehatan? Istri. Namanya siapa Pak? Istri Lindu. Umur? Umur 53. 53 tahun. Pekerjaannya apa Pak? Tani. Dan kira-kira pekerjaan Bapak saat ini itu apa Pak? Petani. Dan ya Pak. Oke. Ketika merasakan capek atau penat setelah bekerja, kira-kira rekreasi yang dilakukan itu apa? Apakah menonton TV, olahraga, ataukah jalan-jalan dengan keluarga? Nonton TV. Nonton TV ya Pak. Oke. Status kesehatannya, apakah saat ini Bapak sedang mengkonsumsi obat-obatan? Ada. Kira-kira Bapak sedang mengkonsumsi obat apa Pak? Hipertensi. Obat hipertensi. Oke. Apakah Bapak mempunyai riwayat alergi? Tidak ada. Oke. Penyakit yang diderita saat ini itu kira-kira penyakit apa Pak? Penyakit hipertensi. Hipertensi. Oke. Sebelum terkena penyakit hipertensi, apakah Bapak mempunyai penyakit lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Apakah Bapak sudah bersedia? Bersedia. Mati lari mainnya. Volunteer sih kena ini. Ya lah. Tahu gitu. Siapa? Tekanan darahnya 130/90 ya Pak. Saya tulis dulu. Selanjutnya saya akan menghitung nadi Bapak. Oke.
Oke, sudah selesai ya Pak. Turun ya. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pengkajian status fungsional. Ya, tujuannya untuk menguji apakah Bapak masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri ataukah dibantu oleh keluarga Bapak. Baik Pak, apakah dalam hal makan, buang air besar, kemudian buang air kecil, mandi dan berpakaian, Bapak masih melakukannya secara mandiri ataukah dibantu oleh keluarga? Mandiri. Mandiri ya Pak. Oke, sekarang saya akan menguji status kognitif dan afektif Bapak. Tujuannya untuk melatih apakah Bapak masih bisa mengingat ataukah Bapak sudah mengalami yang namanya pikun. Baik Pak, kira-kira hari ini sudah tanggal berapa Pak? 21 April Oke, 2023. ya benar ya Pak. Selanjutnya kira-kira sekarang itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa Pak? Tanggal 21 bulan April tahun 2023. Oke, bagus. Selanjutnya nama kampung yang Bapak tinggali sekarang itu namanya apa Pak? Los. Kampung Laus. Oke. Sekarang Bapak berusia berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun. Oke. Kapan Bapak lahir? 2 November 1953. 1953. Oke, bagus. Kalau boleh tahu, siapakah Presiden Indonesia saat ini? Jokowi. Oke, bagus. Oke, selanjutnya saya akan melakukan yang namanya mini mental state action untuk menunjukkan adanya kerusakan kognitif ataukah Bapak dalam keadaan normal. Baik Pak, sekarang tanggal berapa, kemudian bulan berapa, dan tahun berapa? Tanggal 21 April 2023. Oke, bagus. Kira-kira nama kabupaten dan provinsi kita itu apa Pak? Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Saya menunjukkan benda ini. Kira-kira menurut Bapak benda ini namanya apa? Ballpoint. Oke, bagus. Oke. Nah, Bapak, saya akan memberikan arahan. Silahkan Bapak melakukan apa yang saya katakan. Oke, yang pertama, ambil kertas yang ada di atas meja. Oke, kemudian dilipat menjadi 2 bagian. Setelah itu silakan Bapak taruh kertasnya di lantai. Nah, sekarang saya akan memberikan kertas ini kepada Bapak. Bapak baca apa yang tertulis di dalam kertas ini dan lakukan sesuai dengan tulisan tersebut. Ambil ballpoint. Lakukan Pak. Selanjutnya Bapak diminta untuk menulis 1 kalimat. Terserah Bapak mau menulis kalimat apa saja. Setelah ditulis silakan Bapak membaca kalimat tersebut. Silakan dibaca Pak. Minta air. Oke, terima kasih. Baik Bapak, setelah dilakukan pemeriksaan tadi, Bapak mengalami hipertensi. Nah, sekarang saya akan memberikan edukasi kesehatan untuk mengatasi hipertensi Bapak atau supaya tekanan darahnya tidak semakin meningkat dan dapat kembali dalam keadaan normal. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak seorang peminum atau bagaimana? Peminum. Oke, baik Pak. Apakah Bapak juga merokok? Tidak. Tidak. Baik Pak, setelah saya mendengar tadi bahwa Bapak adalah peminum dan tidak merokok. Baik Pak, supaya tekanan darahnya tidak semakin meningkat, sebaiknya Bapak tidak minum alkohol dengan begitu banyak atau sedikit demi sedikit.
Bapak membiasakan diri untuk tidak minum alkohol. Kemudian yang kedua, biasakan untuk melakukan olahraga seperti jalan di pagi hari. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa Bapak itu adalah seorang petani. Menurut saya dengan bekerja sebagai seorang petani, yaitu pergi ke sawah, itu sudah merupakan olahraga yang dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, saya harapkan supaya Bapak tidak terlalu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, karena hipertensi itu bisa disebabkan karena terlalu banyaknya mengkonsumsi makanan yang mengandung garam. Apakah Bapak bisa menerima? Bisa. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga Bapak bisa mengingat apa yang sudah saya pesankan tadi agar hipertensi Bapak bisa kembali ke keadaan yang normal. Terima kasih Pak. Terima kasih. Setelah saya melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap lansia pada klien Tuan A dengan usia 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, sudah menikah, didapatkan bahwa Tuan A sedang menderita hipertensi. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, didapatkan tekanan darah 130/90 mmHg, kemudian nadi 73 kali per menit, dan pernapasan 18 kali per menit. Dari pengkajian didapatkan bahwa riwayat pekerjaan dari Tuan A yaitu sebagai petani, kemudian rekreasi yang biasa dilakukan untuk mengurangi rasa capek, kemudian rasa stres setelah seharian bekerja dengan menonton TV. Kemudian status kesehatan saat ini, Tuan A sedang mengkonsumsi obat hipertensi, kemudian tidak ada alergi. Yang ketiga, penyakit yang diderita hipertensi. Kemudian Tuan A juga tidak memiliki status kesehatan masa lalu atau penyakit yang pernah dialami di masa lalu. Kemudian setelah dilakukan pengkajian status fungsional, mulai dari aktivitas makan, buang air kecil, buang air besar, berpakaian dan mandi, Tuan A masih bisa melakukannya secara mandiri. Kemudian pengkajian status kognitif dan afektif, semuanya dapat Tuan A jawab dengan baik dan benar dan tanpa ada kesalahan, sehingga dapat dikatakan bahwa status kognitif dan afektif dari Tuan A sangat baik. Kemudian pengkajian yang terakhir yaitu mini mental state exam yang bertujuan untuk menunjukkan adanya kerusakan atau tidak pada kognitif Tuan A. Nah, setelah saya lakukan pengkajian, didapatkan bahwa poin normal seharusnya 30. Dan dari pengkajian yang dilakukan pada Tuan A mendapat poin yaitu 30 karena Tuan A dapat melakukan dan dapat menjawab setiap pertanyaan dan setiap perintah yang ditanyakan, dan Tuan A dapat melakukannya dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa status kognitif dan afektif juga fungsional dari Tuan A sangat baik. Sekian dan terima kasih.